Di dalam kehidupan itu pasti pernah putus asa ya, nggak mungkin nggak pernah nggak putus asa. Saya secara pribadi pernah juga mengalami yang namanya putus asa. Karena dulu waktu saya lulus sekolah, itu cita-cita pertama saya adalah kuliah, bukan bekerja. Saya nggak bakal bisa kuliah kalau nggak saya sendiri yang mengusahakan. Jadi kita nggak harus selalu tinggal di tempat putus asa itu. Jadi kita salah banget kalau kita tinggal di putus asa itu. Kita setiap hari putus asa, putus asa, putus asa, kita nggak akan ada kemajuan. Kita nggak akan ada perubahan, kita nggak akan ada yang namanya motivasi gitu ya dalam diri kita. Gadis ini berasal dari kota kecil yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 200 km dari pusat kota Bengkulu. Data ini didapat dari profil Kabupaten Kaur bahwa banyak fenomena warga yang tidak memiliki keterampilan perkebunan pertanian melakukan migrasi keluar wilayah. Hal serupa juga dilakukan oleh gadis yang bernama Hikmah Puspitasari karena tidak memiliki keahlian berkebun bertani dan juga ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, maka dia memutuskan untuk hijrah dari Kaur menuju ibu kota. Yang pasti selama 2 tahun ini menjalankan rutinitas di Jakarta dan di kampungku itu cukup berbeda. Kuncinya hanya aku bertahan untuk hidup yang lebih baik dan cita-citaku. Hai, kali ini saya datang lagi bersama sahabat saya, teman saya, saudara saya yang ingin membagikan informasi kepada teman-teman semua. Informasinya apa ya kira-kira? Nah, buat teman-teman mungkin kita harus selalu bersyukur ya, karena tidak semua orang dilahirkan ke dunia ini dengan keadaan yang baik atau keadaan yang mumpuni sehingga dia sangat mudah untuk mengejar cita-cita dan impiannya. Nah, banyak sekali mungkin teman-teman di luar sana yang harus bersusah payah gitu untuk mewujudkan suatu keinginan yang mungkin keinginannya hanya sepele, tetapi kita tidak boleh merendahkan atau apalagi kita juga tidak boleh untuk meremehkan semua mimpinya, tidak boleh mengucilkannya. Karena apa? Karena mungkin dia juga memiliki semangat juang yang tinggi yang perlu kita contoh ya teman-teman. Simak terus videonya, semoga bermanfaat sih. Hai Hikmah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Terima kasih sudah mau membagikan informasi. Semoga cerita kamu bisa membuat inspirasi atau memotivasi teman-teman di luar sana sehingga mereka lebih semangat lagi dalam meraih segala cita-citanya, dan juga semoga bermanfaat. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat sehingga kamu bisa dengan mudah untuk mewujudkan cita-cita yang kamu inginkan ya. Usia saya yang sekarang nggak mungkin ya saya nggak ngalamin yang namanya putus asa. Saya juga manusia biasa, jadi menurut saya putus asa itu wajar ya. Seperti halnya saya, dulu saya pernah bercita-cita pengen kuliah setelah sekolah ya, setelah lulus sekolah. Namun saya sadar saya nggak bakal bisa menggapai mimpi-mimpi saya nggak bakal bisa kuliah kalau tidak saya sendiri yang berusaha. Perkenalkan, nama saya Hikmah Puspitasari, lahir 12 Februari, tahunnya saya rahasiakan. Saya lahir di Bengkulu dan sekarang saya bekerja sebagai kasir di rumah makan Kokasarta. Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman ya, yang pertama kali itu pengalaman. Kemudian kita bisa bertemu dengan teman baru, kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan baru ya. Walaupun ya, saya cerita sedikit, walaupun dulu pernah saya mengalami yang namanya kesulitan banget. Sampai saya itu mau ngabarin kakak saya yang di kampung itu, saya nggak berani karena bukan apa, saya merasa nggak enak gitu kalau saya masih harus merepotkan mereka gitu. Jadi dulu saya pernah ngalamin yang namanya 3 hari nggak makan ya, gara-gara emang udah kehabisan uang banget dan itu belum kerja. Tapi saya itu dulu dari Tangerang ke Bogor. Nah, salahnya itu saya udah kehabisan uang tapi masih jalan ke sini, masih jalan kemana gitu, masih jalan ke Bogor, masih jalan ke Jakarta gitu. Jalan-jalannya bukan apa, sebenarnya saya jalan-jalannya itu mencari pekerjaan ya. Jadi dari merantau ini ya, kurang lebih saya sudah 2 tahun selama di Jakarta ini. Alhamdulillah saya mendapatkan yang namanya pengalaman-pengalaman baru yang tidak saya temui, yang sebelumnya itu saya belum tahu gitu Jakarta itu gimana gitu, kehidupan di Jakarta itu seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun ya, sekarang saya udah mau 2 tahun, 1 bulan lagi itu 2 tahun pas. Jadi di sana saya banyak belajar hal-hal yang baru gitu, tantangan yang baru. Karena menurut saya suka duka yang kita alamin itu
itu merupakan pembelajaran buat kita gitu. Pembelajaran buat kita ke depannya harus seperti apa gitu. Ke depannya kita harus punya plan gini, plan gitu kan. Semuanya itu kita dapatkan gitu di luar gitu. Kita dapatkan pengalaman-pengalaman kita selama di rantau ya, meskipun teman-teman ada yang gak merantau, tapi saya yakin kalian juga menemukan pengalaman-pengalaman baru. Tapi kalau pengalaman saya sendiri di Jakarta itu kita benar-benar harus ditempa dengan kuat ya. Kalau kita suka mengeluh gitu, kalau kita nggak ada motivasi gitu dalam diri gitu, kita nggak ada yang namanya usaha gitu, kita bakal memang benar-benar bakal tertinggal gitu. Karena persaingan di Jakarta itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita nggak bisa mengandalkan yang namanya minta dikasihani gitu. Kita tidak bisa mengandalkan yang namanya minta tolong gitu, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus energi gitu. Kita harus benar-benar berusaha gitu agar kita bisa, gimana sih agar saya hidup di Jakarta dengan bisa makan gitu, bisa ada tempat tinggal gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dari suka duka yang saya alami gitu, walaupun sekarang mungkin cita-cita saya belum tercapai, yaitu saya pengen kuliah. Tapi insya Allah kedepannya, kalau kita selalu optimis, insya Allah kedepannya Allah akan kabulkan apa yang kita mau gitu ya, apa yang kita inginkan lewat usaha dan doa kita ya. Nggak ada yang nggak mungkin dalam kehidupan itu kalau kita ada keinginan, ada usaha dan doa ya. Optimis, harus memang benar-benar mempunyai motivasi di dalam diri agar kita tidak menyerah, agar kita tidak mengeluh setiap saat. Jadi sebenarnya kerja di Jakarta atau milih kerjaan di sini tuh awalnya bukan plan mau kerja di Jakarta atau mau kerja di Tangerang atau mau kerja di mana, itu awalnya belum plan saya. Jadi pertama kali saya merantau itu saya diajak oleh teman saya, dan awalnya itu saya bukan tinggal di Jakarta tapi di Tangerang. Nah, ketika saya udah keluar dari kerjaan yang di Tangerang, kemudian saya pindah ke Jakarta. Karena menurut saya memang di Jakarta itu ya tempat buat kita yang pengen cari kerja ya, karena di Jakarta merupakan kota metropolitan, kota yang banyak diminatin orang gitu. Kalau kita dari kampung ya pasti pengennya di tempat-tempat yang ramai gitu mencari pekerjaan. Jadi saya putuskan untuk bertahan gitu di Jakarta. Motivasi saya tetap bertahan di Jakarta ini, yang pertama saya berpikir saya masih punya mimpi, saya masih punya cita-cita, saya masih punya kewajiban untuk membanggakan keluarga saya masih punya kewajiban untuk terus membantu kakak saya atau keluarga saya gitu. Jadi meskipun ya kadang tantangan itu berat karena nggak semudah yang kita pikir. Dulu saya mikir, kalau ini nanti saya mau kerjanya kayak gini, tapi kadang memang nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Tapi yakin aja Allah itu nggak bakal menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi motivasi banget buat saya itu, kalau saya itu sekarang dan seterusnya gitu harus punya mimpi gitu ya. Meskipun dalam jangka waktu dekat ini mungkin saya akan segera pulang gitu ke kampung halaman, karena insya Allah kalau Allah ridhoi saya akan melanjutkan studi saya ingin belajar lagi gitu, saya ingin menimba ilmu lagi. Dan memang bukan suatu hal yang mudah ya kita tinggal di Jakarta, terus kita tinggal di rantau gitu, nggak ada keluarga dan kita cuma punya teman gitu. Tapi yakin aja selagi kita bisa menjaga diri dengan baik, insya Allah akan selalu melindungi kita gitu. Kita jangan neko-neko ya. Kalau kita di rantau itu, kalau kita udah niatnya udah mau neko-neko, udah mau ini mau itu, ya mungkin apa yang kita impikan sebelumnya itu nggak bakal tercapai gitu. Jadi kita harus punya plan, punya susunan gitu, apa yang mau kita capai ke depannya, apa yang menjadi planning kita selanjutnya gitu. Jadi benar-benar yang membuat saya tetap bertahan yaitu keluarga sih, bukan orang lain atau siapa gitu. Keluarga dan mimpi-mimpi saya, karena saya yakin kalau saya bisa menggapai mimpi saya dan keluarga saya juga bakal bangga dan saya bisa membahagiakan mereka. Harapan saya gitu, cita-cita saya ke depan, saya pengen banget yaitu kuliah gitu. Pengen banget kuliah karena saya sadar gitu ilmu saya masih sangat-sangat dikit gitu. Jadi saya pengen banget melanjutkan kuliah dan pengen belajar lagi, bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya gitu. Saya bercita-cita pengen lebih bermanfaat gitu buat orang lain gitu, buat agama, yang paling penting itu buat agama, buat keluarga, dan buat orang-orang sekitar kita. Jadi saya mohon doanya kepada teman-teman, semoga gitu kedepannya saya bisa menjadi orang yang berguna gitu, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Jadi jangan
jangan berhenti gitu, jangan berputus asa, jangan terlalu pesimis dengan kehidupan. Kita memang bukan dilahirkan, sebagian dari kita mungkin memang bukan dilahirkan dari orang yang kaya, orang yang berpendidikan, orang apa gitu. Yang terpenting bagi kita ada kemauan, ada keinginan gitu, ada usaha, terus ada doa. Nah, insya Allah kedepannya kita bisa mengubah hidup kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Ya meskipun itu berat gitu, kadang ada yang mengeluh hidup seperti ini susah banget gitu. Nah, jadi kita harus optimis, berusaha, harus kuat dan sabar gitu menghadapi kehidupan. Karena kenapa Allah beri kita rintangan, itu berarti Dia ingin mengangkat derajat kita, Dia ingin memberi kita pengalaman-pengalaman yang berharga, sehingga suatu saat kita bisa bercerita kepada orang-orang terdekat kita, kepada mungkin kita punya generasi, nanti kita punya keturunan, mungkin kita bisa bercerita. Sekian saya ucapkan kepada Kontak Mimpi, terima kasih. Dan pesan buat teman-teman, jika kalian ingin merantau, persiapkanlah gitu. Kalian mempunyai motivasi yang tinggi gitu. Jadi kalian mempunyai semangat dan jangan lupa gitu berdoa gitu supaya kalian diberikan kemudahan. Dan teman-teman, kalau kalian ingin merantau, kalian harus mempunyai tujuan dan kalian harus mempunyai tekad. Jangan sampai kalian macam-macam gitu di rantau. Kalian harus punya target tersendiri. Mungkin itu ya sedikit cerita dan motivasi dari saya. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang saat ini punya keinginan gitu buat merantau atau punya keinginan ingin keluar gitu dari daerahnya masing-masing. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dan buat teman-teman yang lagi kesusahan juga. Jangan lupa untuk tetap semangat, optimis untuk menggapai mimpi. Terima kasih.